Lautan terbelah di depan mata Musa dan pengikutnya. Dengan sangat yakin Musa memimpin semua pengikutnya melewati lautan yang sudah terbelah sebagai bentuk kuasa dari Tuhan. Musa mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa malam ini semua anak sulung di tanah Mesir akan kehilangan nyawanya. Untuk selamat dari ajalnya, setiap keluarga harus makan domba kurban, lalu mengoleskan darah domba ke sekeliling pintu rumah mereka. Dengan begitu mereka akan terlindung dari pembalasan Tuhan. Bahkan sampai ada anggota keluarga Fir'aun yang berlindung di rumah Musa. Malaikat akan melewati semua rumah yang sudah dilindungi oleh darah domba. Dan hal yang mengerikan terjadi di ibu kota Mesir. Saat Firaun sedang melakukan jamuan makan malam, puluhan anak sulung kehilangan nyawa di depan matanya. Firaun tidak mengetahui akan hadirnya malam pembalasan ini. Semua anak sulung baik yang berasal dari keluarga Firaun sampai yang paling miskin sekalipun akan kehilangan nyawanya malam ini. Musa tampak sangat terpukul karena malam yang sebenarnya tidak ia inginkan telah tiba. Banyak nyawa anak yang melayang. Namun Musa harus mengerti bahwa ini adalah perintah Tuhan dan pembalasan untuk semua perbuatan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun yang marah pun mencari Musa. Namun Musa dilindungi oleh keluarganya. Dan karena amarahnya, Fir'aun pun meminta Musa dan semua kaumnya untuk segera pergi dari tanah Mesir tanpa syarat apapun karena Fir'aun sudah benar-benar muak dengan Musa dan semua pengikutnya. Setelah semua malapetaka ini, Fir'aun tetap saja merasa kalau dirinya lebih berkuasa dan tak terkalahkan. Mendengar kabar kalau mereka mendapat kesempatan untuk pergi dari Mesir, kaum pengikut Musa pun langsung mempersiapkan diri mereka karena inilah kesempatan mereka untuk keluar dari tanah yang sudah menindas mereka selama ratusan tahun. Bahkan mereka meminta emas dan perak dari semua orang Mesir yang pernah memperbudak mereka. Musa sempat sangat marah melihat kaumnya terkesan merampas seperti ini. Namun akhirnya Musa diberikan pengertian bahwa biarkan saja kaumnya merayakan hari kebebasan yang sudah lama mereka nantikan. Akhirnya Musa pun mengerti dan menganggap bahwa hari ini adalah hari pertunangan dan mereka pun akan segera meninggalkan Mesir atas arahan dari Musa. Musa memimpin semua kaumnya untuk keluar dari tanah Mesir yang sudah ratusan tahun memperbudak mereka. Di awal perjalanannya, banyak orang yang sangat gembira merayakan hari pembebasan ini. Namun ada juga orang yang masih ragu dan menganggap kalau perjalanan ini hanya jebakan saja. Melihat semua orang pergi meninggalkan tanah Mesir, Firaun malah semakin memuncak amarahnya karena ternyata begitu banyak suku yang pergi meninggalkan Mesir. Dan itu di luar dugaannya. Firaun pun memerintahkan untuk menyiapkan pasukan dan mengejar Musa beserta rombongannya. Firaun benar-benar menyesal dengan keputusannya membiarkan Musa dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Saat dalam perjalanannya, Musa sempat ragu untuk memilih jalan. Awalnya mereka akan melewati tanah Filistin dan siap dengan kemungkinan pertarungan yang bisa saja terjadi di sana. Namun Musa merasakan petunjuk dari Tuhan dengan munculnya angin puting beliung di depan mereka. Musa yakin kalau angin kencang itu adalah petunjuk dan mereka harus mengikuti arah angin itu. Mau tak mau para pengikut hanya bisa menuruti arahan dari Musa. Angin tersebut terus menuntun mereka dan bahkan memancarkan kobaran api yang sangat terang sehingga mereka bisa terus berjalan di tengah gelapnya malam. Fir'aun dan pasukannya sudah siap mengejar Musa dan kaumnya yang kini malah terjebak di pinggir lautan yang sangat dalam. Dan tidak ada lagi jalan lainnya. Musa masih yakin pasti ada tujuan dari Tuhan mengapa mengarahkan mereka ke sini. Fir'aun dan pasukannya pun kini sudah tepat berada di belakang Musa dan siap melakukan serangan untuk membawa kembali mereka semua ke tanah Mesir. Musa terus berpikir bahwa Tuhan sedang memberikan mereka petunjuk dan Musa memutuskan untuk berkemah di tepi laut ini. Firasat Musa ternyata benar. Mereka dilindungi lagi oleh angin puting beliung yang cukup besar. Angin itu mengepung Fir'aun dan pasukannya sehingga pasukan Fir'aun tidak bisa bergerak ke arah perkemahan Musa dan pengikutnya. Musa benar-benar tidak bisa tenang sebelum para kaumnya benar-benar terbebas dari tanah Mesir dan kerajaan Fir'aun. Musa pun memohon petunjuk kepada Tuhan lalu jawaban itu pun muncul. Tuhan mengarahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya lalu mengulurkan tangannya ke arah lautan. Air laut pun seperti mengikuti perintah dari Musa. Esok paginya, semua pengikut Musa benar-benar merasa kagum dengan kuasa seperti ini. Lautan terbelah di depan mata mereka. Lautan terbelah di depan mata Musa dan pengikutnya. Dengan sangat yakin Musa memimpin semua pengikutnya melewati lautan yang sudah terbelah sebagai bentuk kuasa dari Tuhan. Amarah Fir'aun pun semakin memuncak dan memerintahkan semua pasukannya untuk memusnahkan Musa dan pengikutnya. Dengan sangat tenang semua pengikut Musa melewati dinding lautan ini dan terlihat di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya sudah siap menyerang. Musa memerintahkan semua pengikutnya untuk pergi dan dia sendirilah yang akan menghadapi pasukan Fir'aun. Musa mengulurkan tangannya ke arah lautan dan mengembalikan lagi laut yang terbelah menjadi semula sehingga Fir'aun dan pasukannya kini sudah tersapu oleh lautan.
Tak ada satupun pasukan Fir'aun yang tersisa. Awalnya Musa tak percaya dengan apa yang sudah ia lihat di depan matanya. Para pengikut Musa tampak tertunduk dan mulai meyakini bahwa Tuhanlah yang sudah menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari tanah Fir'aun. Musa dan kaumnya terus berjalan menyusuri gurun selama berhari-hari tanpa adanya air. Dan kini mereka sama sekali tidak tahu sedang berada di mana. Musa terus memimpin kaumnya yang sudah mulai ada keraguan dalam diri mereka. Banyak kaum yang sudah berpikir bahwa mereka dibebaskan dari Fir'aun hanya untuk diberikan hal yang lebih buruk. Musa sempat sudah putus asa karena Tuhan tak lagi memberikannya petunjuk. Musa merasa ujian kali ini sudah terlalu berat. Ia pun terus meyakini diri dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka hanya yakin kalau air akan datang dengan sendirinya agar mereka bisa tetap hidup. Dan ternyata mukjizat itu ada. Mereka mendapatkan sumber air dan makanan yang bisa mereka olah yang berasal dari tanaman di dekat mereka. Musa pun dipertemukan lagi dengan ibunya yang semakin membuatnya yakin kalau memang semua yang terjadi sekarang adalah yang terbaik untuk mereka jalani.